Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas Applikom dari pertemuan 8 hingga 13 yang merupakan dari bagian tugas pertemuan ke-14 sekarang. Saya Aura Lestari dengan NIM 3411221009. Nah, yang pertama, pertemuan yang ke-8, membuat tutorial penggunaan aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word dan Mendeley. Cara instalasi Microsoft Office dan Mendeley. Yang pertama, Microsoft Word. Pertama, kalian masuk ke pusat admin Microsoft 365 dan pilih perangkat lunak Office. Yang kedua, di bawah bahasa, pilih bahasa yang Anda inginkan, lalu pilih install. Yang terakhir, saat penginstalan selesai, Anda dapat mengambil tour jika Anda mau, lalu tutup tour dan kontak dialog instalasi. Yang kedua, ada Mendeley. 1. Buka browser laptop, lalu ketik download Mendeley. Yang kedua, kalian bisa langsung install Mendeley. Yang ketiga, install web importer. Caranya yaitu kalian tinggal pergi ke menu tools, lalu klik install web importer. Yang terakhir, install Microsoft Word plugin. Selanjutnya, Anda bisa menghubungkan Mendeley ke Word menggunakan Microsoft Word plugin. Di sini ada pengenalan dan penjelasan tentang Microsoft Word, tampilan menu Microsoft Word dan Mendeley. Microsoft Office Button untuk memungkinkan kalian untuk membuka, menyimpan, mencetak dokumen, dan melakukan fungsi keluaran dokumen lainnya, atau bisa disebut fax dan email. Yang kedua, ada Quick Access Toolbar untuk menempatkan tombol-tombol perintah yang sering digunakan pada Microsoft sehingga menjadi lebih mudah untuk menjalankan perintah tersebut. Yang ketiga, ada Title Bar untuk menampilkan judul sebuah program atau aplikasi atau bisa disebut dengan web. Lalu yang keempat, ada Tab Ribbon, menu yang berisi beberapa perintah untuk menjalankan fungsi-fungsi Excel dan terbagi menjadi beberapa grup seperti Home, Insert, Page Layout, dan lain sebagainya. Scroll bar, teknik interaksi atau widget di mana teks continue, gambar, atau konten lainnya dapat digulir ke arah yang telah ditentukan pada layar komputer, jendela, atau viewport sehingga semua konten dapat dilihat. Meskipun hanya sebagian kecil dari konten dapat dilihat pada layar perangkat sekaligus. Lalu yang keenam, ada View Mode. Mempunyai fungsi untuk menampilkan dokumen dalam 3 pilihan, yaitu ada Page, ada Brick View, Page Layout View. Lanjut, yang ketujuh, ada Zoom Slider. Merupakan fitur baru dalam PowerPoint 2007 yang berguna untuk memperbesar dan memperkecil tampilan slide secara cepat. Lanjut, yang kedelapan, yaitu menghubungkan Mendeley ke Microsoft Word. Yang pertama, kalian lakukan kunjungi website Mendeley dan buat akun di laman mendeley.com. Yang kedua, unduh aplikasi Mendeley. Ketiga, install aplikasi Mendeley. Yang keempat, tampilan Mendeley ketika dioperasikan. 5. Menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word. Yang keenam, membuat data referensi di Mendeley. Yang ketujuh, aktifkan style citation yang akan digunakan pada Mendeley. Lalu yang terakhir, menulis dan mengutip langsung di Microsoft Word. Lalu ada cara menggunakan fungsi dan aplikasi fitur editing Microsoft Office, yaitu ada memilih teks, menghapus teks, mengcopy dan memindahkan teks, mengatur format teks, mengatur paragraf, mengatur spasi antar baris,
mengganti kata, menyisipkan gambar, membuat grafik, menulis rumus, dan yang terakhir membuat footnote and endnote. Lalu di sini ada cara mengatur dan membuat layout naskah. Yang pertama, mengatur ukuran kertas dan marginnya. Lalu penggunaan sesi atau sesi halaman. Ada juga pemberian nomor halaman per sesi. Lalu membuat garis pembatas halaman. Membuat header dan footer. Membuat bullet dan numbering. Dan yang terakhir membuat drop cap. Nah, setelah pertemuan 8 selesai, saya akan melanjutkan ke pertemuan ke-9, yaitu membuat tutorial penggunaan aplikasi pengolah angka pada Microsoft Excel. Cara instalasi Microsoft Excel. 1. Langgani layanan Office 365. Lalu yang kedua, buka halaman Office di akun Anda. Lalu klik install. Setelah diinstal, kalian langsung pasang Office 365. Setelah dipasang, selanjutnya kalian tinggal cari saja di Excel. Nah, selanjutnya cara menjalankan Microsoft Excel. Yang pertama, kalian tinggal pilih dan klik icon Windows di layar Home untuk mengakses menu Start. Pilih menu Program dan pilih Microsoft Office. Kemudian, klik program aplikasi Microsoft Excel tersebut. Tunggu sampai jendela program aplikasi Microsoft Excel ditampilkan. Nah, di sini juga saya akan mengenalkan aplikasi Excel kepada kalian. Yang pertama itu ada dari pengertian Microsoft Excel-nya tersendiri. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Lalu, selain pengertian, ada juga fungsi dari Microsoft Excel. Microsoft Excel yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Ya, adapun kelebihan Microsoft Excel. Kelebihannya diantaranya yaitu tampilan yang nyaman dan mudah digunakan, dapat dipakai di berbagai OS, mulai dari Windows sampai Mac OS. Juga lisensi yang tersedia dalam jumlah grosir. Selain kelebihan Microsoft Excel, ada juga dari kekurangan Microsoft Excel, yaitu yang pertama, akses fungsi yang terbatas, add-ins yang kurang powerful, jumlah sel memang banyak, namun tetap terbatas. Nah, di sini juga saya akan mengenalkan workbook pada Microsoft Excel. Yang pertama ada yang namanya title bar, menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka secara default. Nama buku kerja pada Microsoft Excel adalah buku 1. Yang kedua, ada quick access toolbar yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Anda dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Lalu yang ketiga, ada kontrol jendela, yaitu yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu ada maximize, ada minimize, dan menutup jendela Microsoft Excel. Lalu, yang keempat ada menu bar. Apakah grup perintah pada Microsoft Excel? Menu bar terdiri dari ribbon. Ribbon adalah tempat perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi icon perintah atau tombol perintah. Setiap tombol perintah memiliki fungsi tertentu. Lalu selanjutnya ada name box atau kotak nama. Berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Lalu ada formula bar. Formula bar berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Anda juga dapat mendefinisikan nilai numerik maupun teks pada formula bar. Lalu ada kolom atau kolom.
yang berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A, X, F, D. Lalu selanjutnya ada row atau baris yang berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1 sampai 1, 0, 4, 8, 5, 7, 6. Lalu ada sel aktif. Sel aktif yaitu yang berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Lalu ada tab worksheet. Tab worksheet berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet kerja yang akan digunakan pada lembar. Lalu ada lembar kerja pada Excel, yaitu adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook nantinya. Ada juga horizontal scroll bar yang berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri. Selain horizontal scroll bar, ada pun vertical scroll bar yang berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas maupun ke bawah. Ada page view yang berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Yang terakhir, ada status bar yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan pengguna. Nah, di sini ada pengenalan worksheet. Yang pertama itu ada bisa disebut baris dan kolom pada worksheet. Baris dan kolom pada worksheet yang nanti digunakan untuk mengerjakan sesuatu dalam Microsoft Excel. Kolom dan barisnya berbentuk kecil-kecil dan berupa sel. Biasanya digunakan untuk mengolah data dengan rumus tertentu. Yang kedua, cara memberi nama pada worksheet. Di sini saya akan memberi contoh dengan cara menggunakan icon. Yang pertama, kalian cukup klik sheet yang akan dirubah atau diganti namanya. Yang kedua, pada tab ribbon home, kalian pencet kelompok cells. Lalu yang ketiga, kalian klik format. Dan yang terakhir, tinggal pilih dan klik rename sheet. Lalu, ada juga cara menghapus dan menambah pada worksheet. Di sini yang pertama, cara menghapus worksheet. Langkah pertama, tahan tombol keyboard atau kontrol, lalu klik tab sheet beberapa worksheet yang ingin Anda hapus. Klik kanan pada seleksi, lalu pilih delete dari menu yang ditampilkan. Klik delete untuk mengkonfirmasi penghapusan worksheet. Nah, selanjutnya cara menambah pada worksheet. Yang pertama, klik kanan pada lokasi tab sheet worksheet yang ingin Anda masukkan worksheet. Yang kedua, pilih insert dari menu yang ditampilkan. Lalu yang terakhir, klik 2 kali worksheet-nya. Nah, di sini ada cara untuk meng-hide dan un-hide worksheet. Yang pertama, cara nge-hide worksheet. 1. Kalian pilih baris atau kolom yang ingin kalian sembunyikan. Lalu yang terakhir, tinggal kalian klik kanan pada header baris atau kolom seleksi. Lalu pilih hide dari menu yang ditampilkan. Nah, selain ada cara hide, ada juga cara unhide worksheet. Kalian tinggal pilih baris atau kolom yang mengapit baris atau kolom yang akan di-unhide. Tekan tombol Shift, lalu klik header baris atau kolom dari baris di bawah, atau kolom di sebelah kanan baris kolom yang ingin Anda tampilkan. Lalu kalian yang terakhir tinggal klik kanan pada seleksi, lalu pilih unhide dari menu yang ditampilkan. Nah, pada Excel juga ada yang dinamakan tombol navigasi. Menu navigasi adalah tombol-tombol yang kita buat untuk beralih dari satu sheet ke sheet lainnya. Tombol-tombol ini kita buat dengan shape yang terdapat pada menu Insert, Shape.
kita bisa memilih bentuk tombol yang diinginkan, baik itu rectangle atau persegi, oval, atau bentuk lainnya. Ya, ada tutorial sel dan data Microsoft Excel. Pengertian sel. Sel adalah blok-blok yang terlihat seperti persegi panjang dalam Microsoft Excel. Setiap sel memiliki alamat sel seperti A1, A2, B1, B2, dan seterusnya. Alamat sel ini dapat muncul dalam kotak nama di sudut kiri atas. Lalu ada yang dinamakan data Microsoft Excel. Himpunan nilai yang dapat dimiliki oleh suatu sel yang dapat menentukan formula yang dapat digunakan pada sel tersebut. Terdapat 3 tipe data Microsoft Excel yang dapat Anda masukkan pada sel Microsoft Excel, yaitu tipe data teks, tipe data numerik, dan tipe data waktu. Lalu di sini saya akan mengasih tahu cara mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Yang pertama, kalian cukup tempelkan mouse di tengah header kolom A. Tekan dan geserkan mouse sampai dengan bagian tengah kolom F atau kolom yang Anda inginkan. Tempelkan mouse pada garis paling akhir dari kolom F. Lalu yang terakhir, tekan dan geserkan mouse untuk mengubah lebar kolomnya. Selanjutnya, ada cara mengubah format sel pada Microsoft Unggul. Kotak dialog format sel memberikan fitur detail mengenai format sel pada Microsoft Excel. Untuk mengubah sel, klik kanan pada sel yang Anda sorot, lalu pilih format sel sehingga kotak dialog format sel terbuka. Lalu ada menampilkan komen pada Excel. Untuk menampilkan suatu komentar, klik kanan di sel, lalu pilih perlihatkan atau sembunyikan komentar. Untuk menampilkan semua komentar dalam kerja, masuk ke tab tinjau, perlihatkan semua komentar. Untuk memindahkan atau mengubah ukuran komentar yang tumpang tindih, klik batas kotak komentar sehingga gagang pengaturan ukurannya muncul. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya pertemuan 8 dan pertemuan 9. Mungkin selanjutnya di pertemuan 10 sampai pertemuan 13 akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Melati Tara Arlen dan Rina Arfiana. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Bye-bye. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melati Tara Arlen. Di sini saya akan mempresentasikan bukan melalui Zoom karena tidak bisa digunakan. Jadi saya menggunakan di PowerPoint saja. Nah, saya dimulai dari pertemuan ke-10. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Melati Tara Arlen dengan NIM 3411221019. Pertemuan 10 ini mengenai aplikasi tools perancangan perangkat lunak. Yang pertama adalah di sini ada Draw.io yang dibuat oleh Gaudens Alder dan dikembangkan oleh G-Graph Ltd, yang dimana sangat cocok untuk use case diagram maupun activity diagram. Lalu ada Creatly, dibuat pada tahun 2008. Maksudnya tuh dirilis pada tahun 2008 oleh Candika Jayasandara. Dan ini cocok untuk diagram atau peta. Lalu ada DB Diagram.
Nah, di sini DB diagram ini cocok untuk diagram database. Lalu ada SmartDraw, yaitu dirilis pada tahun 1994 oleh SmartDraw LLC, yang cocok untuk flowchart, desain, dan gambar rangka. Lalu ada Lucidchart. Di sini rilis pada tahun 2008 bulan Desember oleh Lucid Software Inc. yang cocok untuk map, diagram database, dan badan organisasi. Kemudian Microsoft Visio. Pada tahun 2006 bulan November oleh Microsoft, cocok untuk sketsa sebuah ruangan, peta, denah lokasi, atau denah jaringan. Kemudian Glimpy Flowchart pada Agustus 2006 untuk desain database. EdrawMax pada November tahun 2021 oleh Edward Shop yang berguna untuk flowchart, data flow diagram, dan entity relationship diagram. Kemudian flowchart.com yang dibuat pada 1921 oleh Frank Gilbert yang cocok untuk desain database. Visual Paradigm pada tahun 2002 oleh Visual Paradigm International Ltd yang cocok untuk use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Lalu ada Star UML yang dibuat pada 7 Agustus 2006 oleh MK Labs Co. Ltd yang digunakan cocok untuk model berorientasi objek. Lalu yang terakhir ada UML Designer pada tahun 2012 oleh OBO yang cocok untuk model database. Kemudian pada pertemuan 11 dengan tema kasus administrasi. Saya mengambil resume dari kasus administrasi yang telah diberikan oleh dosen. Lalu secara singkatnya, saya meresum terdapat 34 provinsi, 514 kota atau kabupaten. Lalu juga ada mencari kolom kecamatan menggunakan VLOOK atau HLOOKUP. Lalu yang terakhir adalah rata-rata kecamatan di setiap provinsi, yaitu sekitar bulatannya itu 214. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh saya, Rina Fiana, dengan NIM 3411221035. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pertemuan 12 hingga pertemuan 13. Kemudian di sini ada cara kerja email. Cara kerja email yang pertama, komputer mengirim email message, kemudian email client mengirim pesan ke email server, mail server pengirimnya, kemudian mail server berkomunikasi dengan DNS untuk mencari mail server penerima. Jika sudah ditemukan, mail server pengirim mentransfer pesan ke mail server penerima. Kemudian mail server penerima dan komputer pun menerima. Nah, ketika penerima mengakses email client, pesan akan diunduh untuk ditampilkan pada komputer pertama. Nah, di sini ada sejarah awal internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969.
Sebelum internet muncul, telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf, yang seringkali dianggap sebagai pendahulu internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober tahun 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah serta universitas di negara tersebut ingin bergabung sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer di universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA-Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Nah, kemudian bagaimana cara kerja Internet? Bagaimana data ini mencapai ponsel atau laptop kita? Nah, cara mudah untuk mencapainya adalah dengan menggunakan satelit. Dari pusat data, sinyal dikirim ke satelit melalui antena, dan kemudian dari satelit sinyal dapat dikirim ke ponsel kita melalui antena lain di dekat kita. Kemudian bagaimana mentransfer data yang disimpan di pusat data khususnya ke perangkat kita melalui jaringan kabel ekstraoptik? Nah, jawabannya yaitu menggunakan konsep alamat IP. Konsep alamat IP, setiap perangkat yang terhubung ke internet, apakah itu server, komputer, atau ponsel, diidentifikasi secara unik oleh serangkaian angka yang dikenal dengan alamat IP. Kita bisa membayangkan alamat IP tersebut mirip dengan alamat rumah, yaitu alamat yang secara unik mengidentifikasi rumah kita. Setiap surat yang dikirim kepada kita bisa sampai ke tangan kita melalui alamat tersebut. Jadi, alamat IP yang dimaksud di sini yaitu alamat. Nah, kemudian mengenal web browser. Di sini setelah mempelajari sekilas tentang internet, untuk berselancar, kita membutuhkan sebuah program yang disebut dengan web browser. Ada banyak jenis web browser, contohnya ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, ada Internet Explorer, ada Opera, ada Safari. Nah, apa itu email? Contoh dan cara kerjanya. Dari segi bahasa, itu artinya elektronik dan mail artinya surat. Jadi, email merupakan surat elektronik. Surat elektronik itu bukan dalam bentuk kertas seperti surat offline di dunia nyata, tapi surat yang hanya bisa ditampilkan melalui monitor, layar monitor, atau perangkat digital, misalnya komputer, laptop, HP, tablet, dan lain-lain. Email ini berbentuk bit-bit digital, jadi tidak bisa diakses tanpa ada arus listrik dan tanpa koneksi internet. Nah, apa itu cloud storage? Cloud berarti awan, storage berarti penyimpanan. Secara harfiah, cloud storage adalah menyimpan data di awan. Nah, awan seperti apa yang digunakan untuk menyimpan data? Awan di sini hanyalah sebuah istilah, bukan awan secara fisik. Awan yang merupakan komputer yang digunakan untuk menyimpan data, namun jaraknya jauh, sehingga disebut awan. Komputer yang kita sebut cloud lebih canggih dari komputer milik kita. Karena cloud dapat menyimpan tidak hanya data milik kita, tapi data milik orang lain yang terdapat di cloud. Nah,
Data yang dapat disimpan di cloud storage yaitu video, musik, dokumen, file, kontak, picture, dan share. Nah, pada saat kita menyimpan data di komputer milik kita dapat berpindah lokasi seperti dari lokal disk C atau lokal disk C, disk D, dan kita tinggal copy paste. File tersebut juga sama cara kerjanya. Kemudian, apa itu Google Drive? Nah, Google Drive ini merupakan salah satu aplikasi penyedia cloud di internet secara gratis, berfungsi untuk menyimpan data, file, dokumen, foto, video, dan lain-lain. Google Drive merupakan salah satu aplikasi penyedia cloud di internet secara cloud. Aplikasi ini dapat di-download di Play Store ataupun App Store. Jika kita belum masuk atau login, atau mendownload baru aplikasi Google Drive ini biasanya dipinta untuk login terlebih dahulu menggunakan akun Gmail yang kita punya. Google Drive ini memberi penyimpanan sebesar 15 GB secara gratis. Nah, fungsi Google Drive yaitu untuk menyimpan file. Di sini file yang dapat disimpan yaitu foto, video, dokumen, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada berbagi file. Nah, file di sini bisa kita lihat, komentari, bisa diedit, bisa diunduh, dan dilihat oleh orang lain. Yang ketiga ada mengedit file. Kita bisa mengedit Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain lewat PC ataupun HP. Nah, yang keempat ada backup file. Data yang ada di handphone ataupun PC bisa di backup sehingga terhindar dari virus. Nah, kemudian ada membuat catatan. Kita bisa membuat catatan dengan menggunakan Google Keep. Kemudian ada menyimpan link. Link browsing di internet bisa langsung disimpan di Google Drive ini. Dan terakhir ada membackup chat WhatsApp. Mencadangkan media chat WhatsApp ke Google Drive. Kita juga bisa ya membackup chat WhatsApp. Cara menggunakan cloud storage atau Google Drive. Nah, cara mengakses Google Drive yaitu buka browser, kemudian buka google.com. Nah, terakhir masuk ke akun kita, klik menu lalu pilih Drive. Nah, cara mengupload file atau dokumen ke Google Drive. Pertama, klik tombol New. Yang kedua, klik File Upload. Nah, yang ketiga, pilih file atau dokumen yang akan kita upload ke Google Drive tersebut. Dan terakhir, kita klik Open. Dan dokumen akan langsung terupload di Google Drive. Nah, di sini cara menggunakan cloud storage atau Google Drive. Nah, di sini cara berbagi file atau mendapatkan link dari file yang kita bagi. Caranya, klik kanan, klik share. Yang kedua, pilih email yang akan kita kirim. Jika emailnya benar, maka akan muncul foto profilnya. Jika emailnya salah, maka akan muncul tanda seru. Yang ketiga, klik pesan. Yang keempat, klik send. Nah, cara membuat grafik batang. Di sini kita bahas sedikit materi dari pertemuan 12. Cara membuat grafik batang. Pertama, kita buat pivot table dengan cara blok data yang digunakan, namun pada soal pertemuan 12, kita menggunakan data kota dan data kelurahan. Yang kedua, klik pivot table. Yang ketiga, jika ingin membuatnya di sheet yang sama, maka pilih Exiting sheet. Apabila kita ingin membuatnya di sheet baru, maka pilih new sheet atau sheet baru. Nah, yang keempat, lalu klik OK. Yang kelima, centang pada data yang ingin ditampilkan. Yang keenam, lalu seret data tersebut ke menu values untuk menghitung. Yang terakhir, setelah pivot table dibuat, maka kita buat grafiknya dengan cara klik insert column chart atau grafik batang. Nah,
Sekarang, cara membuat grafik file atau grafik yang bulat. Pertama, kita buat pivot table dengan cara blok data yang digunakan. Nah, pada pertemuan 12 kemarin, kita menggunakan data provinsi dan data kecamatan. Kemudian, klik pivot table. Nah, jika ingin membuatnya di sheet yang sama, maka pilih Existing Sheet. Apabila ingin membuatnya di sheet baru, maka pilih New Sheet. Kemudian klik OK, klik centang pada data yang ingin ditampilkan. Lalu seret pada data tersebut ke menu Values untuk menghitung. Yang terakhir, setelah pivot table dibuat, klik Insert File atau Donut Chart atau grafik file, maka grafik akan otomatis dibuat. Nah, di sini cara membuat grafik radar. Pertama, kita buat pivot table dengan cara blok data yang digunakan. Di sini kita menggunakan data kota atau kabupaten dan data kode pos kota pada tugas minggu kemarin. Kemudian klik pivot table. Nah, jika ingin membuatnya di sheet yang sama, maka pilih Existing Sheet. Apabila ingin membuatnya di sheet baru, maka pilih New Sheet. Kemudian klik OK. Nah, centang pada data yang ingin ditampilkan, lalu seret data tersebut ke menu Values. Setelah pivot table dibuat, klik Insert to Surface or Radar Chart. Karena di sini kita akan membuat grafik radar. Nah, lanjut ke cara membuat format untuk setiap kode pos bernilai genap, maka satu baris tersebut akan berwarna merah muda. Yang pertama, caranya klik di sel yang akan kita gunakan atau sembarang sel. Kemudian klik rumus. Nah, rumusnya bisa dilihat di sini. Menggunakan formula I7. Ini bisa ganti dengan kolom yang kita butuhkan. Kemudian klik enter. Nah, rumusnya telah berhasil. Kemudian tarik hasilnya ke bawah. Nah, apabila hasilnya telah keluar, kita pilih highlight. Kemudian kita klik conditional formatting. Kemudian pilih highlight cellular. Nah, setelah itu pilih equal to, ketik genap, lalu klik OK. Maka baris genap akan berwarna merah. Nah, yang terakhir, ada cara membuat surat undangan menggunakan mail merge. Yang pertama, kita buat suratnya terlebih dahulu. Apabila suratnya telah dibuat, maka buka Excel dan simpan dokumen yang kita butuhkan. Yang ketiga, klik Take Me Links, lalu klik Select Recipient. Nah, kemudian klik Use, cari dokumen Excel yang sudah disimpan, klik Open, lalu OK. Nah, Insert Merge File, kemudian klik Finish, dan Merge. Klik Edit Individual Document, klik OK, dan maka data akan otomatis keluar, nama, dan lain-lain. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.